proses pendidikan seperti itu. Oh iya Pak, Kayak gitu. dulu aku juga gitu Oh, Pak. gitu kayak mana prosesnya? Kalau dulu saya bilang, nah anak-anak muda saya sekarang dapat duit gitu kan Pak ya, dapat penting ngurus kita. Ternyata alhamdulillah Pak, mitra jalan. Yang penting kalau untuk kita sendiri itu kayak saya Pak ya, macam mana mitra-mitra saya ini cepat keluar motornya. Saya pasti keluar mobilnya. Nah, ntar insya Allah Mbak, aku bilang, kalau Mbak sudah keluar motor ini, insya Allah cepat nih mobilnya. Yang penting orang-orang yang bergeraknya kita minat terus. Ini termasuk mitra-mitranya Mbak ini juga Mbak. Udah pernah kenal kan? Nah, ini udah tahu di seminar kan? jaringannya karena udah tahu lagi seperti yang saya bilang kemarin Pak Bin. Kayak mitra saya yang di mana kan kemarin Pak? Yang sebelah kanan. Oh, di Bahar. Di Bahar itu sih memang Itu sekali bisa Pak. 300 Ternyata banyak dapat motor seperti Pak Joko. Lalu sharing silaturahmi Nggak dapat itu pun saya udah kenal. di Jadi rumah itu Pak aja leadernya Julian Tejarot. yang penting kakek dijelaskan secara mendetail itu sama Sharing percepatan reward. Kalau saya itu testimoni aja kan. sekalian tolong sama ini Pak Ridan apa kepingin lebih detail lagi salah-salah yang saya jelaskan. Sebelumnya udah pemain jaringan, kalau udah pemain jaringan udah enak sama Pemain lagi. apa sudah punya jaringan ya Pak? Kalau udah Belum kemana? udah lahir di jaringan memang beda-beda. Satu aja. Oh iya Pak, maaf Pak, saya belum kenal Bapak Nadia. Oh ada Ibu Nadia. Pengambilan. Oh itu. Tapi kopinya belum datang. Grogi tukang baksonya grogi. Gampang langsing dulu Pak, Bapak. Itulah Pak bisnis ini. Dulu kami kalau sharing dengan Pak Rudianto, poin di sini lah Pak. Sambil jual bakso sekarang kan stop. Masih jualan nggak? Sekarang nggak jalan. Ya sambil nyantai lah. Iya, nggak apa-apa Pak. Baiklah ya, saya mulai ya. Mana yang salah? Sebelumnya mohon maaf betul ini karena memang mungkin tempat pelayanannya tidak sesuai yang dibayangkan. Barangkali mungkin abang-abang ini mikirnya namanya ini benar 3 motor, 3 mobil. Ya. Iya, seperti ini. Tapi inilah faktanya Bang. Artinya ya kami berangkat dari awal ya mulai usaha ini. Kalau bakso ini udah 18 tahun. Saya tekuni dari nol dengan berbagai tantangan, resiko. Kemudian samping itu karena memang tidak cukup ya cari usaha lain samping seperti kadang-kadang ikut ngangkat sama pas lagi ada kalau kerja sama orang saya kadang-kadang saya kerja sama. Artinya ternyata kerja keras saya selama itu saya pertahankan sampai 18 tahun. Nah, artinya sebenarnya tolak ukur untuk sukses atau tidaknya di sebuah usaha itu kalau sampai 18 tahun sebenarnya udah cukup lah ya. Udah cukup lah Nah, pengalaman. itu pun masih terus saya pertahankan. Ini gambaran itu DPN-nya mana nak? Mohon maaf teman. Nah, ada kopi ya, teh. Nah, tanya satu lagi nak. kami ngopi Pak. Oh ini ngopi, ngopi. Supaya teman-teman Ternyata bukan jadi tolak ukur ya namanya kerja, kemudian kerasnya kerja kita mungkin kalau dibilang orang sukses. Iya. Kalau satu lagi nggak apa-apa. Kalau orang dibilang orang sukses itu kerja keras, ternyata nggak jaminan. Saya kurang apa kerja kerasnya? Jadi gitu. Ya, saya kira bukan tolak ukur juga orang yang pinter itu menjadi jaminan juga ya. Jadi kalau kriteria orang pinter itu yang mana ini mungkin profesor itu dokter itu ada kaya semua. Ternyata tidak. Kalau kemudian yang menjadi asbab itu adalah tempatnya dan perusahaan atau kendaraan. Itu yang saya rasakan. Ketika saya pertama kali ketemu sama Pak Sindida, ini kenal sama Pak Sindida, itu orang memperkenalkan saya masalah bisnis ini. Dan saya lihat sekilas karena di situ ada jualan produknya, ada kayaknya ada bermanfaat. Jadi saya sambil niat saya dulu sambil jualan bakso sambil nawarin gitu, nawarin gitu kan. Jadi produknya ternyata akadnya kan jual beli itu nggak ada uang ada kan. Waktu itu masih agak sulit karena belum ada pupuk. Nah, ibu-ibu bapak-bapak sekarang tuh masih termasuk enak ya karena memang petani terbantu betul dengan adanya pupuk ini luar biasa. Jadi, makanya di 2 tahun terakhir ini banyak
banget yang udah pada tembus kan, pada perai-perai banyak sekali. Jadi alhamdulillah saya jalankan usaha ini ya. Memang dari awal saya nggak tahu ya manut gitu sama leader-leadernya apa yang jadi apa petunjuknya. Jadi alhamdulillah target saya sih 6 bulan waktu itu karena saya latar belakang tukang bakso, nggak ada relasi ya kan. Setelah tukang bakso kira-kira apalah kan gitu. Beda mungkin kalau abang-abang relasi banyak Pak Adi banyak relasi mungkin lebih mudah. Nah, saya berangkat dari minus ekonomi, saya karena kan kita bicara sama saudara aja nggak percaya Bu Pak. Dia lihat keadaan saya seperti ini, disangkanya saya gila. Udah gila ini. Sekarang ceritanya pelihara, mimpi katanya. Saya itu pun begitu saya udah tembus pun udah berhasil tuh masih belum percaya. Kadang-kadang artinya bagaimana apa yang dalam pikiran kita jika kita responnya negatif maka jika saya di awal 2 tahun yang lalu saya mungkin menolak dengan berbagai alasan seperti ini di juga tidak berubah, makanya berprasangka baik berespon positif adalah modal yang paling penting saya ya kan. Dan alhamdulillah Allah kasih berlipat-lipat bahkan insya Allah tahun ini saya tembus 1 motor 1 mobil dan 4 gitu tahun ini insya Allah. Itu memang sudah sistem ya, karena bisnis yang percepatan itu adalah sistem. Itu yang saya rasakan. Artinya apa? Ketika sudah tersistem dan kita sudah masuk di dalamnya luar biasa. Yang membayar kita adalah sistem. Yang beda saya dengan konvensional. Ketika saya tidak buka bakso, saya tidak berani berspekulasi, saya tidak harus merenovasi dan lain sebagainya. Kalau bersaing di luar sana, saya mikir sendiri, saya modal sendiri. Dan ternyata 18 tahun itu bukan waktu yang singkat loh gitu. Kadang maaf sehari itu saya nggak putus 5 mangkok Pak. Kadang pernah nggak tembus 5 mangkok. Bayangkan tugasnya untuk mie-nya. Jualan bakso itu kan makanannya yang tidak bisa dimakan besok. Mie busuk itu nggak bisa. Di kulkas sudah nggak enak lagi rasanya. Itu saya pertahankan. Makanya sistemnya sangat luar biasa karena main ownernya juga luar biasa. Berarti hasilnya tuh luar biasa. 70 per 30. Coba bos mana yang ada pembagian bukan 20. Pembagiannya 70 bagi 30 Pak. 70 dikembalikan ke kita sebagai mitra, 30 dikembalikan untuk perusahaan. Nah, luar biasa. 30 tapi Pak Febrian kan banyak cabangnya, banyak usahanya di mana-mana. Jadi tetap menang. Jadi kalau dibilang usaha ini bisnis ini adalah bisnis multi level, jaringan menguntungkannya di atas. Nah, kita kembali sekarang. Usaha apa yang tidak menguntungkan di atas Bapak-bapak? Iya kan Bu ya? Seorang bos nggak mungkin lebih kaya karyawannya lebih besar penghasilannya kan gitu ya, tetap akan menguntungkan yang di atas. Itu yang pertama. Contoh misalnya orang yang berpangkat misalnya kades dengan RT bahasanya kayak gitu ya, pasti penghasilannya lebih kan kadesnya gitu disesuaikan ya kan gitu. Bisnis ini juga seperti itu, tetap akan ada sumbangsi kepada siapa yang sudah di atas, tapi bukan berarti kita yang di bawah itu tidak bisa mendapatkan penghasilan lebih. Contoh, saya sampai hari ini, ya kan, leader saya mungkin di bawah Bu Korea sampai ke saya mungkin ada 20. Dan yang baru tembus itu Pak Reja sama Pak Gembira. Ya, Pak Dedi ya, Pak Reja. Artinya apa? Walaupun saya di posisi yang di bawah, tapi karena saya membangun tim itu dengan solid dan terus saya sudah membantu sampai di bawah saya 20 orang yang sudah tembus itu, 20 orang. 20.000 sudah ada. Nah itulah bahwa sistem dalam menjalankan kayu kita sudah berjalan. Nah sekarang saya di rumah saja di rumah saya sudah berjalan. Karena mereka nggak perlu ngejar mobil, cuma perlu ngejar pajak. Itu yang sangat penting. Sistemnya yang pertama bagus Pak. Kita ownernya jelas, ownernya orang Indonesia asli, kantornya kita sudah jelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah datang di pesantrennya mungkin berapa tempat ya, kalau saya baru 4. Ini kan salah satunya kan di Sia, kemudian di Bandung kan, itu semuanya kurang lebih 11 pesantren dan semuanya. Itu yang pertama, jadi kita tidak ada ragu lagi karena konsepnya owner kita